Ilmu gaib selalu menjadi jalan pintas seseorang untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan di dunia. Salah satu yang kerap dicari seseorang dalam kehidupan adalah keabadian. Sebenarnya, Batara Karang itu sendiri adalah ilmu yang untuk keabadian, untuk kehidupan yang langgeng, abadi. Batara Karang itu penjelmaan wujud dari para petapa yang dulu dibilang gagal menjalani ilmu tersebut. Berbicara tentang keabadian, mereka tak lepas dari sosok Batara Karang. Batara Karang ini merupakan ilmu yang dipercaya dapat memberikan keabadian ke setiap orang. Bagaimana kisah sosok Batara Karang? Simak terus video berikut. Maui kena mastu namo siwa. Om ong ang ah puja Dewi Durga ia namo nama swa. Batara Karang atau Jenglot adalah boneka berukuran 10 atau 20 cm. Boneka ini berwujud seperti manusia. Jenglot atau Batara Karang dianggap sebagai benda mistik yang mampu mendatangkan rezeki bagi pemiliknya. Batara Karang atau Jenglot banyak ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ada banyak bentuk benda yang dianggap punya kekuatan gaib ini. Ada yang wujudnya seperti manusia dengan gigi bertaring. Ada pula yang bentuknya berkuku panjang yang tajam dan berambut panjang. Batara Karang atau Jenglot yang banyak ditemukan di masyarakat biasanya bentuknya menyeramkan dan penuh aroma mistis. Selain itu, Jenglot atau Batara Karang dianggap pemakan darah manusia, sehingga tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Hanya orang-orang tertentu. Banyak masyarakat yang menjadikan Jenglot sebagai jimat yang mampu mendatangkan energi positif bagi pemiliknya. Meskipun Jenglot juga sering dianggap sebagai pembawa bencana, namun yang banyak dipercaya orang adalah lebih cenderung membawa sisi positif seperti pembawa rezeki. Lantas bagaimana asal muasal munculnya Jenglot ini? Jenglot ini berasal dari manusia yang gagal dalam ritual tertentu. Jenglot yang berasal dari adanya ritual Panca Makara Puja. Ritual ini merupakan ajaran sekte Tantrayana. Sekte Tantrayana adalah sekte yang mengajarkan ritual duduk melingkar mengitari sesajen, tumpang, ingkung, dan arak sebagai syarat sempurnanya ritual tersebut. Ritual tersebut bertujuan untuk muksa. Muksa sendiri keadaan mati terbaik dalam keadaan Tantrayana. Dari ritual Pancamakara Puja, itulah mulai muncul kepercayaan bahwa siapa yang melakukan ritual tersebut akan mampu mencapai keabadian. Jenglot atau Batara Karang bermula dari sosok manusia yang tengah mempelajari sebuah teknik kanuragan tingkat tinggi, yakni ilmu karang. Ilmu tersebut membuat pelakunya memiliki kekuatan seperti kebal dari segala macam senjata dan berumur panjang. Ritualnya sendiri bisa dibilang tidak mudah dan harus dilakukan selama puluhan tahun. Kesaktian ilmu yang membuatnya menjadi seorang takabur dan sombong.
karena dianggap bisa berumur panjang. Pelaku ilmu karang tentu merasa jumawa dan biasanya bersikap sombong atas kekuatannya dimiliki. Jika sudah begini, kekuatan gelap yang ada membuat diri menjadi angkuh dan meremehkan keberadaan Sang Pencipta. Hal ini terjadi karena penganut ilmu karang dianggap tidak bisa menolak takdir kematian pada dirinya. Jasad tak diterima bumi hingga mulai menyusut akibat kesombongannya atas kekuatan ilmu karang. Hal tersebut nyatanya tak menghindarkan pelakunya dari malaikat maut. Saat meninggal dunia, jasadnya pun tak diterima bumi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Secara perlahan, tubuh kaku tersebut mulai menyusut menjadi kecil, kering dan keriput. Meskipun demikian, rambut dan kuku tetap bisa tumbuh hingga memanjang. Menjelma menjadi jenglot dengan kekuatan ilmu karang. Pada fase inilah mereka telah menjelma menjadi jenglot yang selama ini dikenal hanya saja sosok yang lebih dari sekedar jenglot biasa karena memiliki ilmu karang. Sebutannya pun menjadi jenglot Batara Karang, akumulasi energi berupa residual di masa lalu. Dalam waktu yang cukup lama membuatnya diliputi aura kegelapan yang jelas mengandung unsur negatif. Sosoknya menjadi pendamping penganut ilmu hitam dengan kekuatan besar bagi para penganut ilmu hitam. Jenglot atau Batara Karang sangat penting karena dianggap mempunyai kemampuan menunjang kesempurnaan. Kemampuan secara kanuragannya dimiliki. Dalam dunia nyata, jenglot Batara Karang bisa digunakan untuk pagar gaib sebagai kodam pegangan pengusaha atau pejabat dan mampu melindungi diri serangan fisik maupun non fisik. Keberadaan jenglot Batara Karang diyakini banyak tersebar di pesisir pantai selatan Jawa seperti Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Pantai Karangbolong di Kebumen, dan pesisir garis pantai dari Gunung Kidul Pacitan. Meski demikian, keberadaannya sangat jarang bisa ditemui dengan sembarangan karena memang tak mudah untuk dicari. Jenglot juga kerap dipercaya dapat mengambil uang milik orang lain atau mendatangkan harta secara gaib. Bisa berupa emas dan permata untuk keperluan tersebut. Ada beberapa pemilik jenglot yang memberinya darah dan minyak wangi, sejenis saparan. Mereka inilah yang meyakini jenglot adalah makhluk hidup seperti manusia, sehingga dipercaya jika darah tak diberikan maka jenglot dapat menghisap aura atau energi manusia pembawanya dengan sorot matanya. Itu sebabnya si pemilik jenglot akan menutup mata jenglotnya dengan kain yang tidak tembus pandang. Namun tidak sembarang orang bisa memilikinya dan berjodoh dengannya, dan hanya orang-orang tertentu saja. Andai pun jenglot mau ikut dengan seseorang, dia memilih orang yang bisa merawat dan memeliharanya. Jika jenglot ditemukan atau menemui seseorang, dia bermaksud disempurnakan jasad dan ruhnya oleh orang tersebut karena pengaruh ilmu Batara Karang yang dimilikinya. Karena susah mendapatkannya, maka jenglot sering disamarkan atau dipalsukan orang. Akan tetapi kalau orang mengerti betul tentang perihal jenglot ini, akan tampak sekali perbedaannya antara yang asli atau yang tidak. Jenglot pernah diperiksa Dr. Budi Sampurna DSF di bagian forensik RSCM. Benda sepanjang 10,65 cm menyerupai boneka menyeramkan itu memiliki bagian serupa kepala, badan, tangan, dan kaki, serta rambut terurai sepanjang 30 cm. Ukuran masing-masing tampak proporsional, hanya saja ukuran kuku-kuku jarinya serta taring sangat panjang.
taring mencuat hampir sepanjang ukuran kepala. Kuku juga panjang dan meruncing hingga bukan tidak mungkin membuat bulu kuduk penonton berdiri. Maka pada hari Kamis 25 September 1997 silam, makhluk jenglot dibawa ke RSCM untuk diperiksa secara medis. Di ruang forensik dan ruang ronsen RSCM mendadak penuh sesak dengan pengunjung. Mereka terdiri dari para medis, mahasiswa kedokteran, wartawan, dan sejumlah pengunjung RS yang tertarik melihat kedatangan jenglot yang ditaruh dalam kotak kayu yang ahli forensik FKUI RSCM Budi Sampurna mengatakan pemeriksaan jenglot dengan latar belakang seperti yang telah diketahui masyarakat luas merupakan tantangan menarik bagi dunia kedokteran untuk membuktikan dari segi keilmuan. Menurut Dr. Budi, guna membuktikan kemanusiaan jenglot maka akan dilakukan deteksi dengan alat ronsen untuk mengetahui struktur tulangnya serta pemeriksaan bahan dasar kehidupan seperti C, HO, atau proteinnya. Untuk keperluan tersebut, ahli forensik mengambil sampel dari bahan yang diduga sebagai kulit daging jenglot serta sehelai rambutnya. Dr. Jaya Surya Atma Jaya kemudian memotret dan mengukur berbagai bagian tubuh jenglot. Setelah itu, dokter spesialis radiologi Dr. Muhammad Ilyas memeriksa jenglot menggunakan sinar X. Usai pemeriksaan, ternyata hasilnya menyatakan jenglot tak memiliki struktur tulang. Hasil ronsen menampilkan bentuk struktur menyerupai penyangga dari kepala hingga badan. Selain itu, terlihat juga jaringan kuku dan 4 gigi selebihnya tidak ada. Guna mendapat hasil lebih mendetail, maka jenglot diteliti dengan CT scan. Ternyata jenglot tidak memiliki struktur seperti manusia, kendati penampakan luar menyerupai manusia. Dr. Jaya Surya Atma Jaya dari Universitas Indonesia juga melakukan penyelidikan terhadap jenglot. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, menunjukkan bahwa contoh kulit jenglot yang diperiksa memiliki karakteristik atau DNA manusia. Namun Jaya menolak, menganggap seolah-olah dia mengakui jenglot sebagai manusia, karena bisa saja penyelidikannya meleset karena sampelnya terkontaminasi. Misalnya kulit jenglot yang sebelumnya terkena olesan darah manusia. Inilah misteri dari sosok jenglot atau Bathara Karang. Terus saksikan video-video menarik lainnya di channel Teror Malam Hari. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.